Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak hebat and solih solihah. Mari pembelajaran kita awali doa belajar terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baik anak-anakku semuanya, semoga semuanya sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang pandai, bersih, sopan santun, dan bijaksana. Istrinya bernama Rahmah. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam seorang nabi yang kaya raya. Kehidupan Nabi Ayub membuat para malaikat berdecak kagum. Mereka membicarakan kekayaan, ketaatan, keikhlasan, dan kedermawanannya. Namun, tidak demikian dengan iblis. Dia iri terhadap kehidupan Nabi Ayub alaihissalam. Iblis ingin menggoda dan menjerumuskan Nabi Ayub ke dalam kesesatan. Iblis pun mencoba dengan segala cara agar Nabi Ayub alaihissalam jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata semua usaha iblis gagal. Nabi Ayub tetap taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis pun meminta izin kepada Allah agar diberi kesempatan menguji keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Iblis berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Ayub berbakti dan taat kepadamu karena takut kehilangan kekayaan yang telah Engkau berikan. Jika dia terkena musibah dan kehilangan harta bendanya, belum tentu dia akan taat dan ikhlas beribadah kepadamu." Allah berfirman kepada iblis, "Sesungguhnya Ayub adalah hambaku yang sangat taat dan ikhlas. Semua ibadahnya adalah semata-mata untuk mendekatkan diri kepadaku. Iman dan takwanya tidak akan luntur oleh ada atau tidaknya kekayaan. Ketaatan dan kepatuhannya kepadaku tidak akan berkurang meskipun dia jatuh miskin. Engkau hanya iri dan tidak suka melihat hamba-hambaku berada di jalan yang lurus." Untuk membuktikan keimanan dan ketaatan Nabi Ayub, akhirnya Allah mengizinkan iblis untuk menguji Nabi Ayub dan keluarganya. Kemudian, iblis dan para pembantunya mulai menggoda keimanan Nabi Ayub. Mula-mula, mereka membinasakan hewan ternak Nabi Ayub satu persatu. Hewan Nabi Ayub pun mati, hingga tidak ada lagi yang tersisa. Kemudian lumbung-lumbung makanan Nabi Ayub tiba-tiba terbakar, sehingga semua hasil pertaniannya musnah. Iblis juga mengganggu keluarga Nabi Ayub. Iblis meruntuhkan rumah-rumah Nabi Ayub, sehingga semua putranya meninggal tertimpa runtuhan rumah yang roboh. Belum puas dengan hal itu, iblis menaburkan bakteri yang menyebabkan Nabi Ayub terkena penyakit gatal yang menjijikkan. Semua tetangganya menjauhinya, bahkan istrinya juga tidak mau lagi mengurusnya. Penderitaan Nabi Ayub ini berjalan selama 7 tahun. Nabi Ayub alaihissalam berhasil melewati cobaan. Semua cobaan yang diperbuat iblis tidak mampu membuat Nabi Ayub berkeluh kesah. Dia tetap sabar dan tabah menghadapi semua kejadian itu. Dia tetap berzikir dan menyebut asma Allah meskipun kehilangan kekayaan dan keluarganya. Pada awalnya masih ada seorang istri Nabi Ayub yang masih setia, yaitu bernama Rahmah. Namun ketika Nabi Ayub sudah tidak memiliki apa-apa dan sakitnya bertambah parah, dia pun meninggalkannya. Dalam kesendiriannya, Nabi Ayub bermunajat kepada Allah dan memanjatkan doa, "Ya Allah, aku telah diganggu oleh setan dan kemiskinan dan kesusahan serta kesiksaan. Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang." Allah mendengar doa Nabi Ayub yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan iman dalam menghadapi cobaan. Allah berfirman kepada Nabi Ayub,
hentakkanlah kakimu ke tanah, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Setelah Nabi Ayub menghentakkan kaki, memancarlah air yang jernih. Nabi Ayub pun mandi dan meminum air tersebut. Seketika itu sembuhlah Nabi Ayub dari penyakit yang dideritanya. Nabi Ayub segera bersujud syukur dan berterima kasih karena Allah telah menyembuhkannya. Nabi Ayub telah lulus dari ujian, godaan dan musibah yang direkayasa oleh setan. Dia berhasil melaluinya. Keimanan dan keteguhan hatinya pun mampu menghadapi semua cobaan selama bertahun-tahun. Nabi Ayub bersyukur dalam keadaan susah maupun senang sehingga Nabi Ayub mendapat gelar abdan syakuro atau hamba yang bersyukur. Nah, anak-anakku semuanya yang berbahagia, selanjutnya meneladani kisah Nabi Ayub alaihissalam. Yang pertama adalah sifat Nabi Ayub dermawan dan tidak sombong. Nabi Ayub alaihissalam terkenal dengan kekayaannya. Hartanya sangat banyak dan melimpah. Namun kekayaan tersebut tidak membuat Nabi Ayub kikir dan sombong. Nabi Ayub suka bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Sifat dermawannya ini dikenal luas oleh masyarakat. Meskipun kaya raya, Nabi Ayub tidak sombong sehingga orang-orang menyukainya. Dia mau bergaul dengan siapapun meskipun dia orang miskin. Nabi Ayub percaya bahwa semua kekayaannya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Sikap dermawan dan tidak sombong harus kita praktikkan. Jika diberi nikmat, jangan bersikap kikir atau pelit. Jika kaya, jangan terlalu sombong. Ya, terutama kepada orang miskin. Sikap kikir dan sombong adalah sifat yang tercela. Allah sangat membenci hamba-hambanya yang kikir dan sombong. Kemudian yang kedua adalah tabah dan tawakal menghadapi cobaan. Sikap tabah dan tawakal ditunjukkan oleh Nabi Ayub ketika mendapatkan cobaan. Ketika semua harta kekayaannya habis, dia tetap tabah. Dia percaya bahwa semua yang dimiliki adalah titipan Allah. Nabi Ayub juga memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Inilah yang disebut dengan tawakal. Meskipun dalam kemiskinan, Nabi Ayub tetap rajin beribadah. Sifat tabah dan tawakal sangat terpuji bagi kita. Meskipun sedih atau susah, kita harus tabah dan tawakal. Semua yang kita terima berasal dari Allah dan suatu saat juga akan kembali kepada Allah. Kita tidak boleh menyesali apa yang terjadi. Setiap sesuatu yang terjadi selalu ada hikmahnya dan semua itu demi kebaikan kita. Dalam keadaan apapun, kita tetap harus berdoa dan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa kita. Amin. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, yang solih-solihah, demikian kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga kita bisa meneladani sifat-sifat Nabi Ayub alaihissalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.